Menanggapi pernyataan dari Ibu Bertua dan Pak John Boy terkait perdata, itu memang ditangani oleh kantor kami langsung karena kami bagi-bagi tugas dan tim. Kalau perdata memang secara surat kuasa advokat itu dapat bertindak sendiri maupun secara bersama-sama. Dalam artian beberapa agenda kemarin memang adalah rekan-rekan kita ataupun lawyer-lawyer semua yang mendapatkan surat kuasa dari Lisa Mariana. Dan agenda selanjutnya adalah nanti putusan selah. Karena ada salah satu sosok yang baru keluar penjara tiba-tiba muncul di persidangan. Nggak tahu asal usulnya dari mana, dari langit atau dari walang sawit, kita nggak tahu. Ya, dia datang, katanya itu anak saya. Tanggapan kami ya sangat santai. Kalau emang itu anak you, kenapa you baru ribut sekarang? Kenapa lu numpang perkara di nomor 184 perkara kami? Kemana aja kemarin? Kenapa nggak bertanggung jawab? Dan pada materi tanggapan kami juga menilai bahwa sosok tersebut terancam pidana penelantaran anak. Hati-hati makanya kalau mau numpang panggung, ya, tidak ada relevansinya tiba-tiba datang, ya kan? Kalau memang dia mempunyai mengerti hukum, baik lawyernya atau sosok tersebut, gugat dong dengan nomor perkara yang berbeda. Kenapa mau nebeng perkara kita? Mau tenar ya? Hah? Udah persidangan yang ada yang liput, ya kan? Itu secara realistis kami katakan di sini. Karena apa? Kalau mau numpang spotlight, tadi bilang Pak John Boy, kami itu tidak takut. Mau 1000 sosok pun nanti muncul, hantu belau pun nggak bakal peduli kami. Kebenaran itu akan kami buktikan di pengadilan. Gak usah ada kuar-kuar. Kebanyakan omong-omong, ya. Udah capek Indonesia ini diributkan dengan permasalahan ini terus. Kalau you orang, aktor-aktor yang baru muncul, kalau lu berani semua klien lo, ayo tes DNA bareng-bareng. Spotlight buat Bapak RK dan kuasanya. Ya, akrab banget kok mereka tuh kuasa hukum dengan sosok itu kan. Ya, dan kami tidak takut. Sekalipun dunia ini runtuh, hukum itu harus ditegakkan. Sekali lagi notes dari kami, untuk kasus perdata, agenda kedepannya adalah nanti putusan intervensi sosok tersebut. Ya, notesnya adalah kalau memang dia mempunyai kegigihan, katanya itu anaknya, gugat dong dengan perkara yang lain. Ngapain nebeng-nebeng perkara kita? Mau masuk TV, mandi dulu Pak, kalau kata klien kami. Ya, mandi dulu gitu loh. Dan hati-hati, jangan kamu sosokan datang sesumbar anak saya gitu. Kamu itu enggak dari lahir sampai sekarang. Kalau memang itu anak kamu, kenapa kamu telantarin? Kamu aku akui ketika udah naik pamor. Ya, lawyernya dan sosok itu mengerti hukum, belajar dulu yang benar. Jangan kebanyakan gaya deh. Ya. Jadi kalau dari kami gitu aja, nggak ada yang urgensi. Semua proses kita patuhi hukum, apalagi di perdata. Saran dari saya pribadi, jangan kebanyakan omong-omong. Buktikan secara netral dan bermartabat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, menurut keterangan klien kami, Selin anaknya Lisa itu lahir atas perbuatan si Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Makanya kami menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Bandung itu berdasarkan 1365 dan dasar hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 berdasar hukum. Sekian dan terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya. Oke, Posita rangkaian cerita perbuatan melawan hukum yang kami dalilkan, tentunya kami dapat bisa buktikan. Rangkaian dari Posita tersebut, ingat, kami ini bukan bicara tentang 16,6 miliar itu juga. Pertama kali permohonan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memerintahkan penggugat Lisa Mariana dan tergugat Ridwan Kamil
secara bersama-sama melakukan tes DNA berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, di mana isinya bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 46, status identitas anak itu harus dibuktikan berdasarkan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, jika memang betul anaknya, baru berlakulah 16,6 miliar itu. Jadi untuk dipahami, sekalian mengedukasi semua masyarakat, permintaan kami kepada majelis hakim dan bisa diupload, dilihat di SIPP Pengadilan Negeri Bandung, bahwa kami meminta itu, fokus kami justru tidak di duit, ngapain? Klien kami kerja kok, ya kan? Tapi jika pun memang benar terbukti itu anaknya, berarti konsekuensi kerugian material dan imaterial yang dialami oleh klien kami sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dimintakan senilai yang kami mohonkan. Itu pun adalah kewenangan kehakiman. Jadi kita memohon apa saja ke Tuhan diperbolehkan, apalagi ke majelis hakim. Clear? Clear. Oke. Nah, maling teriak maling. Ya, artinya pelapor ini kan juga sebenarnya pelaku di dalam peristiwa ini gitu loh. Jadi kemudian dalam perjalanannya sebelumnya kita sudah melakukan ya upaya mengundang mediasi, tapi mereka tidak menanggapi. Sebenarnya di kepolisian juga bisa dilaksanakan asas restorasi, tapi itu pun tidak dilakukan oleh mereka. Mereka berkuar-kuar menyatakan silakan melakukan upaya hukum, bermartabatlah. Giliran kita melakukan upaya hukum, tak muncul batang hidungnya gitu. Mereka melaporkan klien kami kepada Barreskrim, kami datang kok. Kalau mau buat alasan mah 1001 jalan menuju Roma, apa aja bisa kita buat alasan. Tapi marilah kita pertontonkan sebuah praktisi hukum yang benar gitu. Setidak-tidaknya pelapor ini pernah bertemu dengan Lisa. Kita juga tidak bisa menduga seperti yang Markus katakan, tak satu pun ahli pidana di luar sana yang mengatakan itu murni anak Pak RK atau anak siapa. Tapi pengakuan Lisa Mariana itu adalah akibat hubungannya dengan Lisa Mariana. Kalau Bapak Ridwan Kamil adalah seorang mantan negarawan ya, tentunya harus muncullah untuk melakukan tes DNA. Tadi saya sampaikan itu, agar persoalan ini tidak berlarut-larut gitu. Terus yang kedua perlu saya sampaikan juga, adapun tuntutan terhadap perdata di Pengadilan Bandung 6,5 M itu untuk biaya hidup anak, mandiri dan lain-lain, itu sangat wajar saja apabila kita hitung 10 miliar itu kan itu gugatan untuk gugatan imaterial. Nah, kalau gugatan rekompensi mereka 105 miliar, ya boleh saja, 1 triliun juga boleh. Tapi di Indonesia Raya dari putusan sampai Sabang sampai Merauke, mana ada putusan 100 miliar gugatan imaterial? Hah? Tapi yang ada itu ratusan miliar adalah jika ada koruptor yang diwajibkan mengembalikan kerugian negara. Itu loh baru 100 miliar. Benar nggak? Betul. Kan? Nah, adakah putusan dari Sabang sampai Merauke Pengadilan Negeri Indonesia ini yang memberikan putusan gugatan imaterial ratusan miliar? Boleh saja dituliskan 1 triliun juga boleh. Tapi adakah? Tidak ada. Namun dalam kerugian negara ratusan miliar wajib dikembalikan oleh pelaku koruptor yang merugikan negara. Dalam hal ini